Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, rekan-rekan semua. Ketemu lagi kita di pembahasan untuk aplikasi pemantauan AIS ya. Jadi saat ini saya menggunakan AIS monitoring system. Agak-agak ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Kalau sebelumnya ini sudah saya rapikan tampilannya ya. Jadi kalau sebelumnya agak berantakan, saya sudah merapikannya. Kemudian kita coba masukkan, misalnya ini untuk bagian stationnya. Saya ada di kota Ambon, Maluku, Ambon untuk station name-nya. Kemudian untuk TCP-nya di sini saya sudah buat juga untuk TCP, UDP, dan COM. Kalau sebelumnya kita pilih COM, di bagian bawahnya tidak muncul daftar COM-nya, tapi untuk sekarang sudah muncul ya. Jadi kalian bisa langsung pilih COM-nya. Kemudian kalau pilih COM, ada bagian baud rate-nya, bisa dipilih atau diketikkan manual. Oke. Sekarang kita kembali ke COM. Kemudian ini karena saya sudah terhubung dengan uh, server saya di komputer ya. 168.3.13 untuk portnya. Ini tinggal kita masukkan add station atau kalian bisa masukkan di situ ya. Nah, langsung di save saja, akan muncul langsung daftar station data KAIS ya yang ada yang diterima oleh kapal. Nah, di sini ada icon yang berbeda sendiri. Ini adalah iStation-nya, ya, base-nya, base iStation dengan data kapal seperti itu. Baik, untuk upgrade selanjutnya, saya untuk peta masih ya. Jadi ada Google Hybrid, kemudian satelit, Ocean, Imagery. Ini sama juga masih berbentuk satelit. Kemudian ada OpenSeaMap. OpenSeaMap ini untuk gambarnya terbatas ya. Jadi dia masih dalam tahap pengembangan. Kemudian ada yang nautical. Nah, bentuk nauticalnya seperti ini ya. Jadi kalau kalian bisa buka, wah, bentuk peta nauticalnya akan muncul. Jadi kalian punya beberapa jenis tampilan peta. Oke, kemudian untuk yang berikutnya juga di sini saya dua ada dua jenis ice playback ya. Jadi ketika ice playback itu dimasukkan, kita pilih ice playback, maka tampilannya akan muncul dan bisa kita ubah sesuai waktunya ya di sini ya. Karena di sini mulainya dari jam 6.21.57. Nah, jadi pada ice playback belum muncul, dan untuk saat ini karena baru saja dinyalakan, maka otomatis aplikasinya belum bisa mendeteksi atau merekam ice-nya ya. Nah, di sini belum ada yang terlihat jalan. Kita rubah ke Google saja ya. Oke, oh ini ada yang jalan. 4.3 knot. Oh ya, dan di sini kalian juga bisa menambahkan untuk ice display-nya memperlihatkan nama kapal ya. Nah, di sini muncul nama MMSI-nya. Itu sudah ada yang Aquila ini sudah muncul. Kemudian Jaya Avona, KM Pulau Mas. Di sana ada KN Kuda Laut. Nah, kalau kenapa yang ini masih bentuk MMSI, Bang? Nah, jadi sistem AIS itu dia memancarkan identitas kapal itu
per bagian. Jadi yang pertama MMSI dulu, nanti berikutnya itu akan mengirimkan nama. Nah, jadi per bagian yang masuk ke bagian server ya. Yang masuk ke bagian server jadi tidak langsung muncul nama. Begitu. Memang aturan dari sananya seperti itu, bukan dari aplikasinya. Oke, kemudian ini sudah terlihat bergerak, kita coba playback ya. Sebenarnya untuk kalau kalian mau cek, nah, di sini ketika diklik untuk kapalnya maka akan muncul tracknya ya. Ini track selama 30 menit terakhir. Nah, dia jadi 30 menit terakhir mulai dari titik ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita masuk ke menu playback, ini kan masih kosong ya, jadi kita tinggal geserkan saja scroll barnya ini di tanggal 3. Oke. Tanggal 3 sekarang jam 6.26. Nah, jadi di sini ada data kapalnya. Oh ya, ini kenapa kok satu? Ini kalian bisa hapus saja, jadi akan memunculkan semuanya ya. Wah, ini karena tadi sudah kita select, jadi yang muncul hanya ini saja. Nah, seperti itu. Kalau mau ini di clear, kemudian kalau sudah di clear, kalian bisa sebentar, ini masih ke select sepertinya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, biar tidak otomatis ya, jadi dia kekunci di MMSI itu ya. Oke, ini kalau kita mau load langsung muncul. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dengan adanya playback ini kita bisa memantau pergerakan kapalnya dari titik mana ke mana dia bergerak. Seperti ini ya. Nah, jadi mulai dari jam 6.21 ini sambil berjalan kita bisa lihat pergerakan kapalnya ya sampai ke posisi terakhir 23. Nah, seperti itu sudah terpantau pergerakan kapalnya ya. Nah, itu ada namanya muncul MT Nonit, jadi terbacanya di jam 6.26. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk playback saya rasa seperti itu saja teman-teman untuk aplikasinya ya. Yang lain-lain kalau kalian mau menambahkan CCTV seperti sebelumnya, misalnya ada CCTV-nya, tinggal diklik saja CCTV-nya, kemudian ditempel di titik mana lokasi CCTV-nya, bisa digeser. Kemudian ini bisa diedit juga, tinggal kasih nama, kemudian keterangannya apa, mau di lock. Kalau di lock dia tidak bisa digerak-gerakan, dipindah-pindah ya. Kemudian masukkan alamat CCTV-nya menggunakan RTSP. Seperti itu saja, tinggal di save. Nah, nanti kalau teman-teman mau buka tinggal open CCTV. Seperti itu. Mungkin untuk sementara itu dulu teman-teman ya. Untuk sementara, lain-lain saya mau mengembangkan lagi untuk data cuacanya ini ya. Jadi kalian di tempat pemantauan bisa melihat kondisi cuacanya seperti apa, bisa juga menginfokan ke sekitarnya dengan adanya cuaca. Iya, satu lagi yang ketinggalan. Untuk alarm mungkin di sini belum pernah lihat ya. Oke. Untuk alarm di sini
fungsinya adalah untuk memberikan notifikasi. Jadi ketika misalnya mTnonit ini, misalnya kita gambarkan saja ya, ini adalah area terlarang atau pipa misalnya ya. Nah, misalnya ini adalah pipa bawah air. Nah, seperti itu, ada alarm zone. Posisinya sudah aktif. Nah, kalau mau dirubah juga bisa edit point. Nah, seperti ini. Yang kuning ya. Jadi ketika kapal mTnonit ini masuk ke area atau kawasan, maka alarm akan berbunyi. Kita tunggu sebentar. Nah, itu untuk alarmnya muncul di sini ya. Nah, dia sudah berada di kawasan atau di area terlarang. Dan untuk area ini ketika ada kapal yang masuk, nah, maka akan muncul di zone history. Seperti ini misalnya. Ini adalah alarm zone 1 ya. Nah, ini ada muncul mTnonit. Nah, dia masuk di di tanggal 3 bulan 8 2026 masuk ke area tersebut pada pukul 6.31 ya. Kemudian waktu berada di lokasi, kemudian ada kecepatan rata-ratanya, kemudian ada halunya. Nah, seperti itu ya. Ini sebenarnya ada suaranya, tapi karena saya lagi silent, jadi tidak terdengar ya. Tapi, nah itu dia sudah. Jadi ketika masuk dan keluar, kapal tersebut akan terdata. Jadi misalnya kalian mau taruh di pelabuhan untuk zonanya ini, jadi kapal keluar masuknya tercatat, kecepatan rata-ratanya juga tercatat. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian. Kalau ada yang mau ditambahkan lagi, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Selamat pagi, siang, sore, malam, sehat-sehat selalu. Ekonomi, indis ekonomi, semoga kalian semakin banyak rezekinya. Kondisinya tidak bisa diprediksi. Banyak-banyaklah menabung, rajin-rajin beribadah. Bye.